Nama saya Akbar, berasal dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, dan saya dari kelas A. Pertama, kita akan membahas pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Pertama, menurut Hack and Can, ialah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Dua, lalu Martin, teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi. 3. William E. Sawyer, teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. 4. Michael, mengacu pada semua bentuk teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengubah, dan juga menggunakan informasi tersebut dalam semua bentuknya. 5. Lucas, segala bentuknya teknologi yang dapat diterapkan untuk mengirim sebuah informasi melalui media elektronik. Perkembangan TI. Zaman dulu semua serba ribet, belum ada wifi, bahkan belum ada smartphone. Tiap pagi dibangun jam waker, kalau mau hubungin orang kita harus pakai telepon ribet yang bisa diputar-putar. Kalau mau dengar lagu harus pakai alat yang dengan piringan yang gak kalah gede. Terus kalau mau pergian harus jalan kaki, kalau jauh harus naik kuda, sungguh ribet. Semua hal itu dimasukkan ke HP kita. Bagaimana bisa? Jadi begini, ceritanya ada revolusi yang dipimpin oleh teknologi digital. Sebelum revolusi ini menyimpan data masih berbentuk analog bahkan manual. Buat ngirimnya masih belum canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini, pasti semuanya menjadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin, kita dulu menyimpan data-data masih ditulis kertas. Sedangkan sekarang dengan satu CD bisa menyimpan data sampai dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan sekarang justru ada memori 1 tera yang kalau dijadikan tumpukan kertas juga bakal setinggi 3 gunung Everest yang ditumpuk. Karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, kesemuan ujungnya kesatuan penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet membuat perkembangan teknologi semakin kencang. Dulu kita mau nonton bioskop harus ganti panjang buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP terus pesen tiket online. Untuk berbelanja kita nggak perlu ke bank buat ngambil uang. Zaman dulu pakai sistem barter alias gak segampang transaksi seperti hari ini. Ini karena smartphone bisa ngelakuin apa aja. Perkembangan teknologi informasi zaman sekarang dengan zaman dulu memang menang telak. Dulu informasi harus nyari kesana kemari, sekarang ada smartphone kita. Asal jangan disampai ke channel stalking sosmed mantan malam-malam. Jika zaman ini sudah maju, apakah kita akan melihat informasi dengan selembar kaca? Atau semua informasi yang kita butuhkan akan muncul hanya di depan mata kita? Apa itu broadband? Broadband sharing juga disebut dengan internet kecepatan tinggi, sebab memang umumnya punya kecepatan aliran data yang tinggi dan memiliki frekuensi luas dan digunakan untuk mengirim serta menerima data. Ada perangkap dampak positif dan negatif broadband untuk kehidupan kita. Dampak positifnya, menambah ilmu dan wawasan. Informasi internet sangat tidak terbatas. Internet sebagai media komunikasi. Fungsi internet yang paling banyak digunakan di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Penghilang stres. Mumpung saya anak yang berkuliah dan ditumpuk tugas, jadi lumayan untuk menghibur dan menghilangkan jenuh dari kepenatan kegiatan sehari-hari. Dan banyak lagi. Mungkin kalau yang mau nambahin silahkan tambahin di komennya aja ya. Soalnya banyak banget dampak positifnya. Dampak positif sudah, berikutnya dampak negatifnya. Merusak moral dan mental. Kenapa? Karena internet tidak terbatas, mau baik atau buruk. Media kejahatan dengan tingkat modern yang dicontohkan seperti penipuan, pencurian di internet. Lupa waktu. Seringkali kita lupa waktu jika internetan. Pengalaman saya internetan kadang-kadang bisa sampai pagi, bahkan sampai gak tidur sama sekali, cuma gara-gara internetan gak jelas.
Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet yang kita miliki. Manusia selalu ingin terhubung dengan dunia sekitar. Ini selain manusia, mesin juga saling terhubung melalui teknologi machine to machine atau M2M. Menciptakan ekosistem digital yang mengubah cara bisnis kita beroperasi. M bisa memonitor dan mengatur sumber daya dan juga mengatur alat listrik hanya dengan smartphone kita. Itu artinya machine to machine adalah suatu hubungan antara alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Tahu nggak sih? Sekarang ini sudah masuk kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Contohnya, Gojek dan Grab yang tersebar bagai jamur di mana-mana. Kemunculan angkutan online sudah ini banyak aspek kian yang hari semakin berinovasi melejit dan karena menggantikan posisi taksi 4.0 dan ojek ini. konvensional. Secara global, sudah banyak aspek yang berinovasi karena revolusi industri generasi virtual 4.0. reality Misalnya, atau VR, virtual reality, augmented reality, reality, Internet of Things, cloud computing, big data, robot, cyber security, 3D 3D printing, dan masih banyak dan lagi. lain-lain. Si revolusi industri keempat ini Revolusi terjadi karena semua pasti Kalian udah sudah pada tahu kan bahwa bidang kalau bidang industri ini sudah mencapai mulai dunia menyentuh virtual dunia yang virtual menghubungkan manusia, yang menghubungkan mesin, dan data. data bentuk Bentuk konektivitas ini disebut IoT. dengan nama IoT atau Internet of Things. Dan IoT ini adalah unsur yang berperan besar dalam revolusi industri 4.0. Apa itu Big Data? Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer. Big Data berperan diambil data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Doc Lenny melingkupi peningkatan variasi data yang didapatkan. Gartner, sekumpulan data yang bervariasi plus lebih besar. Ethan Ditamjas dan Paul Bloom, istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional, reach and connect, dapat dimensi dengan data yang memiliki volume, velocity, dan varietas. Pengertian cloud computing menurut para ahli dari nilai kumpulan teknologi tersebut bukan inti dari cloud computing. Pak Chandra Sekara, dengan menggunakan cloud computing Anda bisa mengakses program dimanapun. Sullivan, cloud computing merupakan model pemberian layanan teknologi untuk menggunakan secara fleksibel. Herwin, cloud computing merupakan tren baru di bidang download dan distribusi. Menurut Peter Bell dan Timothy Graves, kemudian adalah sebuah model mungkin untuk ubiquitous. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah layanan yang menyediakan sumber daya komputasi seperti server dan storage melalui internet.